Guys, bocah ini dipuja dan dianggap sebagai titisan Dewa Ganesha. Bocah ini bernama Pransu, asal dari India. Pransu ini lahir dengan kelainan fisik, di mana dahinya itu membesar, matanya sipit dan berjalan merangkak. Namun dia justru disembah oleh warga setempat. Dan juga banyak orang yang mendatangi rumahnya untuk meminta berkat dan juga memujanya. Menurut warga setempat, kondisi fisik dari Pransu ini menjadi bukti bahwa dia adalah titisan Dewa Ganesha yang memiliki kepala gajah berbadan manusia. Bukan hanya warga setempat, tetapi ayahnya sendiri itu hormat sekali kepada dirinya. Pransu sendiri terlahir dari keluarga yang sangat miskin. Ayahnya hanyalah seorang buruh dengan berpenghasilan Rp78.000 per hari. Pransu juga sudah sempat dibawa ke dokter, namun dokter tak sanggup menangani kelainan fisiknya ini. Dokter juga mengatakan kelainan fisik yang ada di tubuh Pransu ini disebabkan oleh adanya polusi. Walaupun kondisi fisiknya seperti ini, tidak ada yang meledeknya, malah dia sangat dihargai. Guys, ini sih ngeri banget. Ada sebuah gunting yang tertinggal di perut wanita usai melakukan operasi pengencangan perut. Seorang ibu 7 anak ini menderita sakit yang sangat luar biasa setelah menjalani operasi pengencangan perut di Turki. Hal tersebut ternyata diakibatkan oleh adanya ketinggalan gunting di dalam perut wanita ini. Jadi awalnya setelah wanita ini selesai dioperasi, karena perutnya itu bengkak dan merasa sangat sakit. Tetapi dokter bedah yang mengoperasinya mengatakan bahwa itu adalah hal yang biasa ataupun normal dan akan cepat berlalu. Setelah 2 bulan berlalu, tetapi penyakit dari ibu ini makin parah, yakni perutnya tetap membengkak dan sangat sakit dirasakan di dalam perut. Akhirnya ibu ini memutuskan untuk pergi ke rumah sakit yang lain. Akhirnya pihak rumah sakit melakukan ronsen dan hasil ronsen menunjukkan bahwa ada gunting di dalam perut ibu ini. Akhirnya saat itu juga dilakukan operasi untuk pengangkatan gunting yang ada di dalam perut ibu ini. Guys, pria ini sih kasihan banget. Seorang pria di India yang merupakan karyawan bank membawa tabung oksigen ke tempat kerjanya. Usut punya usut, dia melakukan hal seperti ini karena tidak diizinkan cuti oleh bosnya. Pria ini bernama Arvind Kumar. Kumar mengajukan cuti dikarenakan dia itu baru saja sembuh dari COVID-19 dan harus menjalani perawatan. Tetapi sayang, cutinya itu ditolak oleh bosnya sendiri. Karena penolakan tersebut, ia pun terpaksa ke kantor memakai tabung oksigen seperti ini. Dia datang ke kantor ditemani oleh istri dan juga anaknya. Sesampai di kantor, Kumar pun melakukan aksi protesnya. Tetapi dari pihak perusahaan tempat Kumar bekerja mengatakan dia ini hanyalah sandiwara ataupun drama saja. Karena Kumar sebelumnya mengajukan pengunduran diri, namun permintaannya ditolak lantaran ada penyelidikan mengenai pinjaman aset yang ditanganinya belum selesai. Guys, wanita ini ketagihan operasi plastik hingga akhirnya sesuatu yang tidak diinginkan pun terjadi. Jadi awalnya wanita ini dilahirkan dengan muka yang biasa-biasa saja. Dia tidak cantik, tetapi dia ingin sekali menjadi seorang artis. Dari kecil dia sudah bercita-cita menjadi seorang artis. Walaupun dia sadar bahwa wajahnya itu biasa-biasa saja, dia pun bersikeras untuk mengikuti casting untuk menjadi seorang artis. Tapi sayangnya dia tidak keterima dan malah dia itu dihina oleh para juri yang ada di situ. Para juri mengatakan kamu tidak akan pernah menjadi seorang artis. Oleh karena itu dia memutuskan untuk pergi ke tempat operasi plastik. Awalnya dia ingin operasi hidungnya saja karena hidungnya itu benar-benar pesek. Akhirnya dia pun dioperasi oleh dokter dan hidungnya itu menjadi bagus seperti ini. Dia pun mengikuti casting lagi, tetapi sayang dia tetap tidak diterima. Si juri bilang mukamu itu pas-pasan. Akhirnya dia melakukan operasi plastik lagi untuk sempurna wajahnya. Akhirnya wajahnya pun menjadi sempurna dan sangat cantik seperti ini. Dia pun menjadi seorang model, tetapi pada saat dia terkenal malah dia seperti ini. Operasi plastiknya pun sudah berhasil dan dia itu sudah sangat terkenal karena dia itu memang benar-benar sangat cantik. Semua orang mengagumi kecantikan wanita ini. Tetapi wanita ini tidak pernah ada puasnya. Dia merasa bahwa wajahnya itu kurang cantik, kurang mulus dan juga kurang sempurna. Dia pun memutuskan untuk datang ke dokter itu lagi. Dia mengatakan kepada si dokter bahwa dia itu ingin mengoperasi wajahnya lagi. Tetapi si dokter menolak karena mukanya itu sudah banyak operasi. Dia malah marah-marah dan pergi ke dokter yang lainnya. Dokter ini pun mau mengoperasi wajahnya. Pada saat selesai operasi, sayangnya operasi tersebut gagal. Wajahnya tiba-tiba retak dan hancur seperti itu. Dan dia pun ujung-ujungnya harus meninggal. Pesan yang dapat kita ambil adalah kita itu harus banyak-banyak bersyukur guys. Rawat apa yang kita miliki sekarang, karena kalau kita lihat ke atas terus tidak ada habisnya. Jangan sampai kita kehilangan apa yang kita miliki sekarang, karena penyesalan itu datangnya terlambat. Jadi banyak-banyak bersyukur ya guys. Guys, pria ini sih sumpah parah banget. Pria ini adalah seorang tokoh muslim yang ada di India. Dia mencetak Al-Quran baru dan menghapus 26 ayat. Seorang tokoh muslim di India yang bernama Wasim Rizvi
mencetak Al-Quran versi dirinya sendiri. 26 ayat yang dihapus oleh dirinya itu dianggap olehnya itu karena mengandung kekerasan dan seolah mempromosikan teroris dan juga jihad. Aksinya ini tentu menuai kritikan. Rizvi sendiri dikenal di India sering membuat kontroversi. Akibat dari aksinya itu, dia mendapatkan kecaman dari sejumlah tokoh muslim. Jenderal Dewan Hukum Pribadi Muslim seluruh India mengatakan, tidak ada aliran pemikiran Islam yang boleh mengubah isi Al-Quran. Guys, wanita ini sangat tidak tahu malu. Dia tiba-tiba menabrakkan troli ke mobil pria tersebut. Dan tidak ada angin, tidak ada hujan, wanita tersebut mengatakan, aku punya pacar. Karena pria tersebut tidak terima, akhirnya dia memberikan pelajaran kepada wanita itu. Melihat pria itu menaruhkan troli di belakang mobil wanita tersebut, dia pun tidak terima dengan perlakuan pria tersebut. Situasi pun makin memanas di sini. Wanita itu menanyakan, apa maksud kamu menaruhkan troli di belakang mobil aku? Sedangkan para pria ini mengatakan, apa maksudmu menabrakkan troli tersebut ke mobil kita? Tetapi malah wanita tersebut marah-marah dan menyalahkan para pria itu. Dan wanita tersebut malah mengatakan, kalian tunggu di sini ya, sebentar lagi pacarku akan datang. Para pria ini pun mengatakan, kamu panggil saja pacarmu, kami tidak takut karena di sini kamu yang salah. Setelah itu tiba-tiba wanita tersebut mengambil troli itu dan menaruh ke mobil pria tadi. Lanjut part 2. Kita lanjut part 2 guys. Wanita tersebut pun semakin bersikap anarkis. Dia mulai mengambil air mineral dan menyiramnya ke mobil pria tersebut. Dan tidak sampai di situ saja, wanita ini mengambil tepung yang ada di bagasi mobilnya dan menaburkan ke mobil pria tersebut. Coba kalian lihat ini guys. Yo, you can't do that. Yo, you can't do that. You know what? You know what? Look. What are you doing? No, what are you doing? All we're saying is that you put the trolley back. Yo. Setelah dia melakukan semuanya itu, dia mengatakan, aku sudah selesai dan aku ingin pergi sekarang. Pria ini pun tidak terima, dia pergi begitu saja. Akhirnya dia menaruh lagi troli ke belakang mobil wanita tersebut. Tiba-tiba ada orang lain yang datang untuk ikut campur. Mereka ingin membantu wanita tersebut karena hanya mendengarkan penjelasan dari wanita itu saja, tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dari awal tadi. Kalian bisa lihat di sini, mereka berdua ini memarahi pria tersebut. Part 3. Lanjut part 3. Situasi pun sudah sangat memanas di sini. Walaupun pria tadi itu sudah menjelaskan semuanya apa yang terjadi, tetapi mereka tidak mempercayainya. Malah mereka itu memarahi pria tersebut dan tetap memihak kepada wanita ini. Kelakuan wanita tersebut sudah makin menggila guys. Coba kalian lihat ini. Yo, you see? I told you. Yo, what are you doing? Stop. Yo, you're crazy. Yo, what are you doing? Wanita ini ingin membantingkan troli tersebut ke mobil pria yang tadi itu. Sepertinya wanita ini memiliki gangguan mental dan tidak dapat mengontrol emosinya. Pria tersebut tetap sabar dan menghalau wanita itu agar tidak melakukan hal yang ekstrim kepada mobilnya. Tetapi selanjutnya ini semuanya akan terbongkar apa maksud dari wanita tersebut. Lanjut part 4. Kita lanjut part 4 guys. Orang yang memihak wanita tadi mengira cekcok di antara mereka sudah selesai. Makanya dia meninggalkan mereka. Tetapi tiba-tiba wanita itu turun dan langsung meminta maaf kepada pria yang ada di mobil ini. Dan apa yang dikatakan wanita ini selanjutnya benar-benar membuat kalian semua itu terkejut. Ternyata wanita tersebut melakukan hal gila seperti itu tadi karena semata-mata ingin mendapatkan perhatian dari pria ini. Wanita tersebut mengatakan kepada pria ini sebenarnya dia itu tertarik kepada pria ini guys. Dia juga mengatakan, maafkan aku melakukan hal seperti itu hanya ingin mendapatkan perhatian dari kamu aja. Kamu itu karena kelihatannya sangat cute dan juga keren. Dan tiba-tiba wanita ini meminta nomor dari pria tersebut. Akan tetapi wanita inilah yang menyimpan nomornya di HP pria tersebut guys. Setelah wanita tersebut menyimpan nomor handphonenya, pria ini mengatakan, nanti aku akan mengechat kamu selanjutnya. Tetapi di sini pria tersebut sangat syok dengan kelakuan si wanita ini. Seharusnya tidak begitu caranya jika ingin mendekatiku. Guys, gadis ini dipaksa memakai makeup oleh ibunya sendiri dari dia masih kecil. Jadi gadis ini cuma tinggal sama ibunya saja. Dari kecil sebenarnya dia sudah cantik dari lahir. Bahkan dia sudah pernah masuk ke televisi ataupun majalah-majalah. Nah, pada saat gadis ini berumur 4 tahun, dia mengatakan dia sudah tidak mau pemotretan lagi. Dia mau nonton Cinderella.
Tetapi ibunya memaksa dia untuk ikut pemotretan, bahkan dia itu didandani oleh ibunya. Dia juga dipaksa pakai krim dan juga lotion, bahkan di umur 6 tahun dia sudah bisa makeup sendiri. Jadi masa kecilnya itu dipenuhi dengan makeup dan juga skincare. Nah, supaya dia lebih cantik lagi, ibunya memaksa dia itu untuk memakan bunga, guys. Pada saat dia di SMA, dia itu sangat terkenal karena dia itu memiliki YouTube dan juga dia itu sangat cantik. Semua orang otomatis mau berteman sama dia ini. Tapi ternyata guys, teman-teman ini mau berteman sama dia nggak tulus, cuman mau cantik kayak dia aja. Mereka nggak tahu aja gimana tersikisanya gadis ini, guys. Suatu hari gadis ini sedang jalan-jalan sama ibunya, tetapi dia itu nggak pakai makeup sama sekali. Terus dia liatin sama orang dan ibunya itu marah-marah. Lanjut part 2, guys. Ibunya bilang, kenapa kamu nggak pakai makeup? Lihat tuh orang-orang liatin kamu karena kamu jelek banget. Dan sampai rumah gadis ini bilang kepada ibunya kalau dia itu punya cita-cita menjadi seorang pelukis. Tapi ibunya ini malah marah-marah dan mengatakan, kamu ini bener-bener nggak bersyukur ya, orang-orang pengen menjadi seperti kamu loh. Nggak ada masa depan di dunia seni, jadi kamu harus tetap di dunia modelmu. Tapi gadis ini nggak peduli, guys, dia tetap daftar kuliah di jurusan seni. Dan dia itu pilih universitas yang jauh dari rumahnya supaya dia itu jauh dari ibunya juga. Nah, suatu hari pada saat dia pulang ke rumah, dia ngelihat kamarnya itu kosong, nggak ada lukisannya sama sekali. Ternyata ibunya ngambil semua lukisannya itu dan dibuat di sebuah pameran. Tapi pameran itu atas nama ibunya. Akhirnya dia datang ke pameran itu dan marah-marah ke ibunya. Dia bilang kalau ibunya itu mencuri lukisan dirinya. Tetapi nggak ada satupun orang yang percaya sama dia, malah dia diketawain sama orang-orang, guys. Nah, tiba-tiba akhirnya guru seni itu datang membawa bukti kalau semua itu lukisan dirinya. Setelah itu pun ibunya minta maaf dan bilang kalau ibu takut kehilangan kamu jika kamu ke universitas itu. Ibu nggak mau kehilangan kamu dan akhirnya sekarang dia itu menjadi pelukis terkenal, guys.